Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, daimul afdal, azimul nawal, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula Bilal badrul mutalal wa ala alihi wa sahbihi khair sahbin wa al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini insyaallah kita membahas berkenaan dengan fikih hari raya. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Sebagaimana kata Imam Bukhari dalam kitabnya, bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala baban fi sahihihi babul al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab berkenaan dengan berilmu sebelum berbuat dan berkata. Jadi penting orang untuk melaksanakan suatu ibadah dia harus tahu ilmunya dahulu, mengilmunya dahulu. Kita mau haji dan umrah saja ada manasiknya. Kita mau bisa sholat harus belajar fikih taharah dan fikih sholat. Kita mau nikah harus belajar fikih pranikah. Kita mau talak saja ada fikih talak. Kita bahkan mau poligami saja ada fikih ta'addud. Ada semua fikihnya. Dan orang yang melakukan sesuatu tanpa tahu ilmunya maka dia akan tersesat, akan jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Banyak sekali orang sekarang dia nikah tapi belum tahu apa itu syarat pernikahan, rukunnya wajibnya gimana, tata-tata gimana, belum tahu. Akhirnya bingung. Bahkan dia menikah dalam keadaan tidak tahu bagaimana fikih perceraian. Akhirnya sering mengulangi kata perceraian tapi tanpa tahu konsekuensi daripada itu semua. Padahal ada talak kinayah, ada talak sharih, itu dibedakan ya. Dan kita harus tahu juga. Ada orang berkali-kali bilang cerai. Itu 3 kali aja dibilang udah talak 3. Apalagi dia bilang sering-sering. Dikiranya nggak masalah kayak gitu. Ini gara-gara kejahilan, gara-gara tidak tahu ilmunya. Makanya kita berada di sini untuk mengetahui fikih, mengetahui ilmu, mengilmui dahulu sebelum beramal. Insyaallah karena kita berlebaran mengikuti pemerintah sebagaimana tuntutan para ulama yadullahi fi jamaah. Allah Subhanahu wa taala menaungi orang yang berjamaah, maksudnya adalah orang yang mengikuti pemerintah. Dalam hal ini kita perlu mengetahui juga bahwa berbedanya lebaran ini khilaf yang sudah terjadi sejak dahulu kala. Mungkin tidak seramai sekarang. Kalau dulu karena belum ada sosmed ya. Dulu kita lihat TV aja terus jarang ada ribut-ribut ya. Tapi kalau sekarang karena ada sosmed semua bisa berkomentar. Ya ala kulli hal, karena ini sudah terjadi bertahun-tahun. Kemudian kita tidak bisa memaksakan kehendak orang. Kita pengennya lebaran bareng gitu. Siapa yang tidak pengen lebaran bareng? Pengen lebaran bareng. Karena terlihat rancu sekali ketika yang satu masih tarawih, yang satu sudah takbiran. Ya. Yang satu sudah makan opor kedua kalinya, yang satu baru salat Id. Nggak enak sebenarnya, tapi mau gimana lagi? Kejadian di lapangan seperti tiap tahun. Hampir tiap tahun seperti itu kan. Karena perbedaan dari sisi pandang, yang satu melihat dengan cara hisab, yang satu melihat dengan ru'yatul hilal, yang satu lagi melihat dengan ru'yatul global, dengan ru'yat global. Sehingga ketika ada satu negara yang sudah melihat hilal, maka negara-negara lain mengikuti hal tersebut. Karena mereka menganggap bahwa tidak ada ikhtilaful matali'. Tempat terlihatnya hilal itu cukup satu saja. Jadi mereka berbeda dalam menafsirkan hadis al-fitru yauma tuftirun, as-shaumu yauma tasumun, wal adha yauma tadhaun, dan seterusnya. Kata Rasulullah, hari raya itu di mana kalian berhari raya semuanya. Gitu. Dan hari berpuasa di mana kalian hari berpuasa semuanya. Maksudnya adalah Rasul sini menganjurkan bahwa yang betul adalah kita mengikuti arahan daripada pemerintah, karena pemerintah yang mengangkat khilaf. Ada orang pengen lebarannya dengan puasa 29 hari. Ada orang pengen lebaran dengan puasa 30 hari. Maka yang menjadi patokan adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah memutuskan? Karena pemerintah mengangkat khilaf tersebut. Sehingga ketika pemerintah sudah memberikan keputusan, sebetulnya tidak boleh ada lagi yang berbeda. Gitu. Karena fungsi pemerintah itu apa? Ya untuk itu menyelesaikan khilaf. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf al-ijtihadiyah. Begitu kata Al-Imam Suyuti dalam Al-Ashbah an-Nadha'ir. Itu fungsinya daripada pemerintah. Sehingga fungsi pemerintah untuk ditaati, bukan untuk dikomentari. Ya.
Pemerintah itu kan ada untuk memberikan aturan sekaligus untuk ditaati oleh rakyatnya. Sehingga keliru kalau kita tidak mentaati pemerintah. Ya, meskipun kita juga tidak bisa mengingkari saudara-saudara kita yang sudah berlebaran hari ini karena mungkin ijtihad ulama mereka demikian, sekaligus mereka melihat ada ru'yatul global sebagaimana di Saudi. Saudi sekarang sudah lebaran ya hari ini. Ya kita sudah tidak bisa lagi memaksakan. Tidak masalah. Kemudian berkenaan dengan ini juga, mengapa dinamakan Idul Fitri? Idul Fitri ini, Id itu maknanya kembali, berulang. Artinya sesuatu yang diulang berkali-kali dalam setiap tahun. Id itu makna secara bahasa. Adapun secara bahasa juga lain adalah hari raya, Id. Al-Fitr, apa makna Al-Fitr? Siapa yang tahu? Makan, iya. Fitr itu makan artinya. Ya. Jadi secara makna Idul Fitri adalah hari raya makan. Ya. Hari raya makan. Jadi agak keliru kalau orang bilang hari kembalinya kita ke fitrah. Nah ini keliru. Yang betul adalah hari raya makan. Mengapa hari raya makan? Karena di hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal kita diharamkan berpuasa di sana. Ada 6 hari yang dilarang berpuasa. Apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 3, 11, 12, 13. Ada lagi apa? Ya, yang tahu? Yaumusyak. Kapan Yaumusyak? 30 Sya'ban. Nah, itu 6 hari yang dilarang berpuasa. Ya. Meskipun sebenarnya Yaumusyak ini boleh bagi orang yang kodok puasa. Kodok puasa itu masih boleh. Tapi bagi orang yang puasa sunnah saja, ini tidak boleh. Ya. Adapun di hari lainnya, mutlak nih, yang hari tasyrik sama Idan, hari raya, ini tidak boleh baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Puasa kafarat, puasa kodok, tidak boleh mutlak. Jadi kita tidak boleh berpuasa di tanggal 1 Syawal, sekaligus di tanggal 10 Dzulhijjah. Mengapa? Karena ini hari raya. Orang harus menunjukkan kesenangannya. Makanya di antara syariat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa di hari raya tersebut kita harus menampakkan kebahagiaan. Ya, izharus surur, menampakkan kebahagiaan. Jadi jangan sampai di hari raya nih bibir nggak senyum. Senyum, tampakkan kebahagiaan. Karena fungsi daripada hari raya untuk menggembirakan kaum muslimin. Makanya mengapa sholat hari raya itu ya Rasulullah SAW lakukan di lapangan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Untuk menampakkan kebahagiaan kepada orang kafir. Gitu loh. Nih ya, umat Islam sekarang sedang melihat. Bahkan yang disuruh untuk keluar di hari raya tersebut bukan hanya orang-orang laki-laki saja, bukan. Wanita, ibu-ibu, bahkan wanita haid pun itu disuruh keluar di hari raya. Maksudnya disuruh keluar apa? Disuruh ke lapangan. Meskipun mereka tidak sholat, tapi mereka disuruh menampakkan kebahagiaan. Sekaligus mereka mendapatkan keberkahan dari suasana kaum muslimin yang berkumpul. Nah, itu makna hikmahnya. Meskipun di sini ada penjelasan ulama ya, apakah lebih utama sholat hari raya di masjid atau di lapangan? Ada khilaf dengan para ulama. Ya. Mereka berpendapat bahwa lebih utama di lapangan, yaitu karena Rasulullah SAW dahulu Masjid Nabawi itu kecil sehingga tidak cukup. Karena untuk mencakup semua kan karena yang datang ke Madinah itu kan ketika hari kan bukan orang Madinah lokal saja, tapi juga orang Badui. Orang Badui itu datang, sehingga nggak cukup, kecil ukuran Masjid Nabawi. Bahkan kata para ulama, Masjid Nabawi sekarang yang luas sekali itu dulunya kota Madinah. Kota Madinah itu segitu dulu. Masjid Nabawi sekarang itu dulu kota Madinah. Ya. Nah Rasulullah SAW itu dulu sholat Idnya di lapangan. Kalau sekarang itu jadi Masjid Gomamah namanya, Masjid Gomamah. Ya. Nggak jauh dari situ, cuma 200 meter dari Masjid Nabawi itu kalau jalan. Nah itu di situ dulu tempat Rasulullah SAW sholat. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu sholat khusyuk, sholat istisqa itu lapangan. Sekarang saya dibuat di masjid. Ya. Karena dahulu ketika Rasulullah sholat istisqa di sana, tiba-tiba awan langsung bergerumul di atas beliau. Di sana kanan kiri nggak ada, depan belakang nggak ada, di atas beliau persis. Ghamamah itu namanya awan. Akhirnya dinamakan Masjid Ghamamah, dibuat masjid pada di Imperium Turki Utsmani, ya, kemudian dijadikan sebagai lokasi sejarah. Ya.
Nah, itu makna daripada itu. Sebagian ulama lain seperti mazhab Syafi'i, kemudian sebagian mazhab lain juga berpendapat bahwa lebih utama di masjid kalau cukup. Kalau cukup. Mengapa? Karena orang bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan sampai nih Anda ke lapangan sholat tahiyatul masjid. Ini satu karena lapangan bukan masjid gitu. Ya, lapangan bukan masjid. Kecuali lapangan tersebut tanah wakaf masjid, baru bisa sholat tahiyatul masjid. Karena dianggap masjid itu apabila tanah wakaf, meskipun nggak ada karpetnya. Ya, meskipun nggak ada karpetnya. Makanya Masjid Nabawi itu meskipun nggak ada karpetnya, itu kan di luar-luar kan ada yang dipakai buat jalan tuh kan. Ya. Itu nggak ada karpetnya itu. Tapi karena dia bagian daripada tanah wakaf masjid, maka ketika kita masuk ke sana, kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada konsekuensinya. Boleh baca doa masuk masjid, dilarang jual beli di sana, di dalam sana. Kemudian juga kita boleh beritikaf, sah untuk beritikaf, dan disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan tidak ada salat tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Kemudian berkenaan ini juga, ketika di hari raya kita disunahkan untuk mandi di pagi harinya. Mandi di pagi harinya. Jadi gini, syariat Islam itu ada istilah perkumpulan dalam syariat Islam, di mana kita berkumpul di hari Jumat, di Idul Fitr, di Idul Adha. Ini tujuannya supaya menyatukan hati-hati kaum muslimin. Itu tujuan intinya. Berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat yang sama, seperti haji dan umroh. Kita ketika haji dan umroh, itu berkumpul manusia dari berbagai macam penjuru dunia. Ras dan warna kulit yang berbeda. Bahasa dan logat yang berbeda. Tujuannya untuk iktilaf. Iktilaf itu mengumpulkan. Ya. Mengumpulkan hati kaum muslimin. Maka agak sedikit rancu kan ketika kok berbeda hari raya kan gitu. Karena esensi daripada hari raya jadi hilang gitu ketika berbeda hari raya. Oleh karena itu disyariatkannya kita ketika berkumpul makanya memastikan bahwa kita tidak bau badan kan gitu. Ya. Sama seperti Anda sholat berjamaah, memastikan jangan sampai baju yang kita pakai ini bau. Ya. Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Ya. Makanya diharamkan taswis dalam istilah fikih itu taswis. Makanya kenapa kalau Anda mau imamin orang, ya, imamin orang, ini orang lagi sholat sendiri, kemudian kita mau jadiin dia imam, itu nggak perlu ditepok, cukup langsung tempelin aja kaki kita ke dia. Nah, kalau nggak ditepok kenapa? Mengganggu konsentrasi dia. Nah, dia lagi baca, iya karena abu iya karena selain tadi apa ya? Lupa lagi. Itu disunahkannya ya. Jadi ada syarat. Apalagi orang pakai kenceng, petak. Ini udah jelas mengganggu kekhusyuan salatnya. Makanya kenapa kalau kita baca Quran di masjid, ya ada orang salat juga. Baca Qurannya pelanin. Pelanin. Supaya orang tidak terganggu dengan bacaan Quran kita. Sampai seperti itu Islam mengajarkan kita untuk tidak mengganggu ibadah yang dilakukan oleh saudara kita. Sedetail itu. Ya. Oleh karenanya ada fikih dan cara tersendiri ya dalam beribadah itu, tidak semau-maunya. Makanya di antara syariat takbiran malam nanti kan insyaallah malam takbiran ya. Kalau di kampung-kampung itu saya waktu pulang kampung masih aja takbiran itu pakai mic speaker masjid sampai subuh. Ini mengganggu orang. Ada anak bayi yang tidur. Kemudian ada orang-orang yang besok harus bekerja, bahkan kita tidak tahu keadaan orang. Ada ibu hamil dan seterusnya. Kalau pakai mic di luar yang yang sampai subuh itu mengganggu. Oke lah, nggak masalah pakai mic tapi sampai jam 8 atau jam 9 itu nggak masalah sebenarnya. Ya, karena membuat syiar. Tapi kalau sampai subuh ini mengganggu orang. Ya. Nggak tahu di Purwakarta masih begitu nggak Bang Acem? Masih juga ya. Itu mengganggu ya. Takbiran silakan. Dan takbiran itu tidak dianjurkan dipimpin dan dikomando sebetulnya. Ya, tidak dianjurkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kebetulan berbarengan, beda ya. Antara komando dengan kebetulan berbarengan. Ya, seperti tidak ada yang memimpin, tapi kita tetap bertakbiran saja. Ya. Kalau di komando itu kan kadang-kadang
yang pakai mic dia sendiri, kemudian jemaahnya ikutin. Itu komando namanya. Tapi kalau kebetulan berbarengan ya, dan itu dipakai mic pun itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah di komando. Di komando tuh ngerti ya, paham ya maksudnya? Kita pakai mic dulu, kemudian ada yang ngikutin di belakang. Jadi dia ngikutin setelah kita beres, yang pakai mic beres. Tapi kalau berbarengan itu tidak masalah. Sebagaimana dahulu Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah, itu mereka ke pasar-pasar pakai sengaja dengerin ke orang. Begitu kalau itu Saudi, ketika sudah mulai bersyariatkan takbiran baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu mereka pakai toa, keliling-keliling. Allahu Akbar. Bahkan di Masjid Nabawi pun, di Masjidil Haram pun lakukan yang sama. Mereka pakai mikrofon. Ya. Tapi jangan sampai mengganggu ibadah orang lain. Ya. Kemudian disyariatkan juga kita makan sebelum berangkat. Ya, makan sebelum berangkat. Jadi kalau dalam Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu disunahkannya agak extend mulai sholatnya. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha dimajuin. Ya. Kenapa kok beda? Supaya orang-orang yang belum bayar zakat fitrah masih sempat bayar zakat fitrah. Karena batas akhir zakat fitrah kapan? Ketika imam sudah mulai takbiratul ihram. Nah, itu udah beres tuh batas zakat fitrah. Meskipun kalau dia bayar setelahnya, maka itu hukum makruh. Dia bayar ba'da maghrib, dosa hukumnya. Tapi wajib tetap dibayar. Ya. Gitu. Itu menurut jumhur ulama seperti itu. Ya, jadi kalau afdalnya memang di hari raya. Kapan afdal membayarkan zakat fitrah? Langsung di malam hari raya. Jadi nanti malam nih. Nanti malam sampai pagi, kira-kira jam 6 lah. Karena misalkan mulai jam 6:30 atau jam 7, nah itu langsung dikasih. Afdalnya sebetulnya, kita bicara masalah syariat ya. Afdalnya itu langsung, tanpa pakai panitia atau pakai amil. Langsung. Tapi terkadang kita tidak tahu kondisi tetangga atau tidak tahu kondisi penerima. Sehingga dalam hal ini, mengapa para ulama menganjurkan untuk pakai amil? Karena mereka sudah memapping, research mustahiknya. Ini layak atau tidak. Nah, itu guna daripada mustahik. Jadi mustahik itu bukan sekedar ngumpulin kemudian bagi ke orang-orang yang asal-asalan. Enggak. Tapi harus di mapping. Kemudian betul-betul ngasih ke orang yang tepat sasaran. Karena kalau orangnya ternyata kaya yang kita kasih, zakat para muzaki tidak sah. Nah, bahaya kan? Saya sering banget. Ini keluarga kami, saya merasa kayak mampu deh, nggak perlu dapat zakat ini kok. Akhirnya kita kasih ke orang lain lagi. Kita kasih ke fakir miskin lagi. Anda juga seperti itu. Apabila kita merasa bahwa kita bukan termasuk dari golongan yang 8, kita bukan fakir, kita bukan miskin, kita bukan amil, kita bukan gharim, kita bukan riqab, kita bukan fisabilillah, kita bukan ibnu sabil, dan seterusnya. Maka jangan diterima. Atau kalaupun diterima, dikasih lagi ke fakir miskin lain. Supaya zakat orang menjadi sah. Kasihan orang tidak sah zakatnya. Gara-gara panitia zakat salah menyalurkan itu. Nah, ini penting makanya. Untuk masjid-masjid itu minimal ada satu ustadz yang faqih. Ustadz yang paham fikih. Karena kalau sekedar hanya jadi imam doang tapi dia tidak paham fikih, ini menyebabkan orang banyak zakatnya tidak sah, gitu kan? Atau banyak pelaksanaan itu tidak sah karena tidak mengerti fikih. Ya. Ada lagi juga zakat itu tidak boleh untuk diberikan kepada kiai, ustadz, habib, itu nggak boleh. Kecuali mereka fakir miskin. Nah untuk habib juga nggak boleh nih, untuk habib. Jadi untuk zuriat Nabi itu tidak boleh mendapatkan sedekah dan zakat. Haram bagi mereka mendapatkan. Mereka boleh mendapatkan hadiah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kita tidak boleh makan daripada sedekah. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena harta sedekah itu harta rendahan. Ya, dan zuriat Nabi tidak boleh memakan harta rendahan. Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Muttalib itu dilarang memakan harta sedekah. Makanya ketika Salman Al-Farisi memberikan kurma kepada Rasulullah SAW, Salman tahu bahwa di Alkitab itu tertulis bahwa Nabi terakhir akhir zaman tidak akan menerima harta sedekah. Maka Salman ngetes. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, Salman ngasih kurma kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadhihi sadaqatun lak. Ini sedekah untukmu. Kemudian Rasulullah tidak makan. Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk makan. Di hari berikutnya Salman ngetes lagi. Nah, coba ini berarti ini udah setanda nih. Beliau tidak makan
sedekah. Ditulis di Alkitab bahwa beliau makannya hadiah. Maka di hari keduanya Salman ngirim kurma lagi. Ya Rasulullah, hadhihi hadiyatun lak. Ini hadiah untukmu. Maka Rasulullah memakannya. Tandanya beliau adalah seorang nabi yang betul-betul. Kemudian Salman juga melihat di belakang punggung Nabi ada tanda kenabian berbentuk lonjong jendolan, ya. Dan itu seukuran telur burung dara di belakang. Ya, Salman melihat hal tersebut. Itu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Khatamun Nabi Al-Anbiya. Adapun nabi-nabi lain, tanda-tandanya di tangan. Rasulullah tandanya di belakang. Bagaimana dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kemudian kita makan baru menuju tempat sholat kita. Jadi mulai takbiran itu kapan? Dari malam nanti sampai imam sudah mulai takbiratul ihram, itu sudah berhenti pada saat itu. Ya. Adapun Idul Adha dari kapan? Dari kapan? Dari tanggal 1 sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 pada asar. Jadi panjang tuh. Tapi kalau Idul Fitri cuman sebentar aja, ya. Itu pun takbir Idul Adha dibagi dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu aja dari tanggal seluruhnya, jadi di kapan saja. Adapun takbir muqayyad setiap pada salat. Setiap pada salat dari tanggal 9 sampai tanggal 13 pada salat. Adapun takbir Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Semuanya takbir mutlak. Ya. Kemudian kita berhias dan pakai wangi-wangian. Ya. Rasulullah SAW sering menjadikan hal ini. Rasulullah itu sangat peka terhadap penampilannya. Makanya Rasulullah sebelum masuk kamar Aisyah saja silakan. Rasulullah make sure bahwa giginya tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Makan pakai minyak wangi. Nah, begitu pula kita. Kalau kita datang kepada istri kita, pastikan dalam keadaan terbaik juga. Sebagaimana Anda ingin melihat istri Anda berpenampilan cantik dan rupawan, maka istri Anda pun memiliki hak untuk melihat Anda dalam penampilan terbaiknya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus jaga kebersihan dan penampilan juga di depan istri kita. Kemudian kita melewati jalan dan pulang lewat jalan berbeda. Ya. Nah, ini syariatnya apa? Kenapa diperintahkan seperti ini? Yang pertama, tujuannya supaya kita bertemu lebih banyak orang. Jadi semakin bertemu lebih banyak orang, maka kita tahu ya, min muslimin yatasaffahan dalam sebuah hadis. Setiap muslim yang bermusafahah, maka dosa-dosanya berguguran. Nah, musafahah. Kemudian kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Ustaz, boleh gak kita mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin? Ya. Sebagian ulama bilang itu termasuk tahniah. Tahniah itu ucapan yang menjadi sebuah adat istiadat dan tidak masalah. Saya juga sempat melihat ceramah Ustaz Firanda, kata beliau nggak masalah karena ini merupakan suatu hal adat yang biasa gitu. Tahniah itu ucapan dan di tiap-tiap negara beda-beda. Ada yang minal aidin wal faidin kan, ada yang Eid Mubarak, ada Eid Karim dan seterusnya, beda-beda. Ya, dan itu termasuk tahniah. Tapi jangan sampai lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu. Jadi boleh kita selamat hari raya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Bagaimana jawabnya kalau orang bilang taqabbalallahu minna wa minkum? Kita jawab gimana? Na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita iya atau amin. Amin. Karena taqabbalallahu minna kan doa. Jadi kita menjawabnya dengan sebutan amin, seperti itu. Ya. Kemudian bagi wanita haid maka disyariatkan tetap untuk keluar. Nah, untuk wanita disyariatkan untuk tetap keluar. Tapi di dalam fikih dibahas wanita-wanita cantik zatul hay'ah ini hukumnya makruh, bahkan sebagian ulama bilang haram keluar. Ya, maksudnya keluar pas lagi sholat id, ya. Bahkan seperti itu bilang, karena takut timbulnya fitnah. Kalau misalkan mau keluar, maka hendaknya pakai masker kah, pakai niqab kah, dan seterusnya, supaya tidak tertimbul fitnah. Kalau bagi wanita yang merasa cantik, kan gini,
Ada cantik yang relatif ya. Ada cantik yang relatif, ada cantik yang ijma. Ya. Cantik yang ijma ini nih yang harus pakai masker kalau dia keluar. Ya pakai niqab. Yang orang nggak mungkin bilang dia jelek, nggak mungkin. Pasti semua cantik gitu. Ini cantik yang ijma. Ada pun cantik relatif. Kata orang dia bisa, tapi dia merasa cantik. Saya cantik banget. Kalau ngaca misalkan, cantik banget. Nah ini dia nggak masalah keluar karena cantiknya tidak ijma. Seperti itu. Ulama sampai detail bahas seperti itu. Kemudian bagi wanita yang mau keluar juga, maka hendaknya tidak bersolek. Kita nih di hari raya, kita mengumpulkan kebahagiaan sekaligus takut akan dosa. Kenapa takut dosa? Pertama, tiba-tiba banyak wanita-wanita komplek yang dahulunya jarang keluar, tiba-tiba muncul. Astagfirullah. Ya kan? Sekaligus diajak salaman. Kadang udah begini, ditarik ke begini. Astagfirullah. Ini harus dijaga. Saya dulu sering banget kalau di hari raya itu saya berdoa, ya Allah jangan sampai ada orang yang maksa untuk salaman. Karena maksudnya wanita mahram, wanita non mahram dimaksa untuk salaman. Apalagi saudara-saudara kita yang belum kenal sunnah, belum paham ya, belum paham syariat, itu salaman. Kita berusaha sabar dan kita berusaha untuk doa, ya Allah jangan sampai ini tangan ternodai. Ya. Karena sudah cukup. Jadi kita tahu ya bahwa memegang besi panas itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Orang menganggap hal biasa. Dia puasa 30 hari, qiyamul lail tiap hari, sedekah tiap hari. Begitu di hari pertama bulan Syawal melakukan dosa besar. Alhamdulillah. Dosa besar ini. Jangan dianggap sepele. Meskipun sudah pakai apa tuh? Sarung tangan. Sama saja, tidak boleh menyentuh. Ya. Sarung tangan itu tidak membatalkan wudhu, tapi merasakan kulit dengan kulit, dan itu bisa mendatangkan syahwat. Tidak boleh. Ya. Nah makanya kita harus paham nih. Sekarang mulai paham. Mungkin saya percaya di sini sudah paham semua. Yang mana yang mahram, yang mana bukan mahram. Ya. Sepupu itu bukan mahram. Istri daripada paman bukan mahram. Ya. Kemudian kalau bagi perempuan ya, suami daripada bibinya itu bukan mahram. Nah, itu harus paham tuh. Ya. Adapun nenek, adik kakaknya nenek, itu mahram masih. Ya. Itu kita paham seperti itu. Kemudian disunahkan membaca takbir mutlak. Ya. Jadi jangan sampai kita meniadakan sunnah ini. Takbir disunahkan untuk mengeraskan suaranya, kecuali perempuan disir bacaannya. Ya. Adapun bagi laki-laki maka suaranya dikeraskan. Sebagaimana Ibnu Umar yakhruju min al-'id ila al-musalla fa yukabbir wa yarfa' sawtahu hatta ya'ti al-imam. Beliau Ibnu Umar ketika keluar dari hari raya maka bertakbir sambil mengeraskan suaranya hingga datang imam. Kemudian tidak ada azan dan iqamah. Jadi bagaimana memulai salatnya? Maka sama seperti salat khusuf, salat tarawih dan salat-salat yang ada perkumpulan jemaah-jemaah, mengatakan bahwa ini salat gitu, as-salatu jami'ah, atau as-salah, atau aqimus salah, atau sawu sufufakum, istawu sufuf, seperti itu. Itu mengabarkan bahwa ayo segera salat. Ya, seperti itu. Kemudian tidak ada salat sunnah qabliyah maupun ba'diyah di lapangan. Tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada salat tahiyatul masjid kalau di lapangan. Ya. Begitu pula kalau di masjid tidak ada qabliyah ba'diyah. Ya. Kemudian juga kita tahu ya bahwa salat Id ini gimana lakuinnya? Ya. Takbir yang pertama, takbiratul ihram. Baru sisanya tambahan 7 takbir. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Wa baina kulli takbirataini tasbihah. Setiap di antara 2 takbir, jeda-jedanya itu membaca tasbih. Tasbihnya lafaznya mutlak. Tapi yang utama adalah subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, atau subhanallah alhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini diantara dua takbir. Ulama berbeda pandangan. Apakah 7 takbir tambahan itu setelah takbiratul ihram atau 7 itu termasuk takbiratul ihram? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu 7 tambahan. Jadi takbiratul ihram, kemudian 7 tambahan. Jadi 8 total. Ini di rakaat pertama. Karena rakaat kedua nggak ada takbiratul ihram. Adanya takbir intiqal. Intiqal takbir pindahan dari sujud ke berdiri. Ya, Allahu Akbar. Ini berdiri nih. Langsung 7 takbir. 5, ya, 5. Kalau rakaat kedua 5 takbir, kalau rakaat pertama 7 takbir. Gitu ya. Adapun mazhab Hambali mengatakan 7 takbir itu sudah termasuk include daripada takbiratul ihram. Gitu ya. Itu kita harus paham perbedaannya. Jadi kalau imam yang pakai 7 kali ternyata atau 8 kali in total, jadi gara-gara ada tambahan takbiratul ihram, maka tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian, Ustadz, khutbah Id itu 2 kali atau sekali? Jumhur ulama mengatakan khutbah Id 2 kali. 2 kali. Jumhur ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahkan 4 mazhab. Semua sepakat bahwa khutbah Id 2 kali. Pendapat yang mengatakan bahwa khutbah Id 1 kali, khutbah khusuf atau sholat gerhana seperti kemarin itu 1 kali, ya, itu adalah pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Hazm, Al-Imam Syaukani, Al-Imam San'ani, dan seterusnya. Ini pendapat-pendapat yang berbeda dari antara 4 mazhab. Ya, ala kulli hal, kita harus paham di masyarakat sudah menjadi kebiasaan bahwa khutbah Id 2 kali. 2 kali. Sehingga nanti kami akan khutbah 2 kali. Khutbah Id 2 kali. Jadi ada duduk sejenak, kemudian baru khutbah lagi. Ya, khutbah lagi. Mengapa mereka mengatakan 2 kali? Karena diilhaqkan, dikiaskan kepada khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Jadi karena sama-sama khutbah, sehingga menyatakan bahwa khutbah yang lainnya pun 2 kali khutbah. Karena defaultnya adalah sholat Jumat. Karena yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah adalah 2 kali khutbah. Meskipun demikian, memang Rasulullah SAW itu tidak pakai mimbar. Tidak pakai mimbar. Jadi Rasulullah ketika sholat di lapangan tidak membawa mimbarnya dari masjid ke lapangan. Gitu. Ya. Nah, kalau dalam rangka supaya duduk ustadznya di sana, nggak masalah. Itu berarti menjadi ada tujuannya. Tapi kalau hanya sekedar formalitas, maka sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Gitu ya? Nah, kemudian bagaimana Ustadz? Orang masbuk lagi sholat Id masbuk, gimana? Maka dia masbuk seperti biasa, tetap ya. Karena takbir tambahan itu bukan termasuk syarat, ya, bukan termasuk syarat. Jadi kalau ada ternyata imam lupa takbir ininya, takbir zawaidnya, lupa dia langsung Al-Fatihah gitu kan, nggak takbir dulu 7 kali, nggak takbir 5 kali, langsung Al-Fatihah, maka sholat Idnya tetap sah. Tetap sah. Ustadz, saya kesiangan, bangun jam 8 tiba-tiba. Oh, alhamdulillah ya, bangun jam 8, nggak sempat sholat Id. Gimana? Boleh langsung sholat. Jadi sholat Id itu batasnya sampai kapan? Sampai zawal. Zawal itu jam kan? Zuhur. Sampai zuhur. Jadi bisa sholat dilakukan sendiri. Ya, jadi sholat Id itu tidak harus berjamaah, bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau berjamaah ada 2 misalkan, berdua saja, maka disunahkan untuk ada khutbah satunya khutbah, satunya imam. Misalkan lagi di perjalanan, suami istri misalkan, ya, nggak bisa suami istri deh, misalkan 3 orang deh, ya, suami istri anak, ya, misalkan ya. Kemudian di perjalanan nih, harus sholat Id, maka ayahnya misalkan khutbah, anaknya imam. Itu kalau 3 orang, kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri, maka tidak ada khutbah. Siapa yang mau dengarkan kalau sendiri? Nggak bisa. Kemudian juga berkenaan ini, Rasulullah SAW itu sering khutbah itu pakai tongkat. Belum ada tongkat ya. Pakai tongkat. Mengapa tujuannya tongkat? Karena khutbah itu berbeda dengan ceramah. Khutbah itu menurut jumhur ulama tidak boleh banyak gerak. Makanya kami kemarin khutbah itu diem. Kalau para jemaah lihat, saya nggak gerak, ya, saya cuma diem, nggak begini-gini, nggak terlalu nengok-nengok kanan kiri. Karena khutbah itu berbeda dengan ceramah. Ya. Makanya mengapa pakai tongkat?
sebagian ulama bilang supaya kita tidak terlalu banyak gerak karena ada tumpuannya. Coba kalau pakai tongkat nggak bisa kita gerak kayak ke tongkatnya. Ya? Nah itu tujuannya. Lisukun katakan benar. Untuk sebagai ketenangan badan supaya tidak banyak bergerak. Ya. Kemudian isi khutbahnya adalah isi khutbah mengenai terkini. Makanya dahulu ketika kami isi khutbah ketika pandemi, maka khutbahnya berkenaan dengan kesabaran menghadapi pandemi, kemudian kesabaran ketika silaturahmi terbatas, bahwa mengingat-ingat kenikmatan-kenikmatan yang terdahulu dan seterusnya itu. Ini. Adapun tema nanti yang akan kami sampaikan di besok hari adalah berkenaan dengan mengokohkan tauhid di hari raya. Jadi apa implikasi daripada lebaran itu adalah semakin bertambahnya iman dan akidah kita. Itu tujuan daripada hari raya, bukan sekedar kesenangan belaka. Makanya ada ulama bilang kalau mau lihat siapa kaum muslimin itu maka lihatlah pas dia hari raya. Tapi kalau mau lihat siapa kaum mukminin maka lihatlah pas dia sholat subuh. Ketika hari raya semua jadi muslim kelihatan. Tapi ketika sholat subuh yang kelihatan yang mukmin yang mana, yang hanya sekedar muslim yang mana. Gitu ya. Kemudian berkenaan ini juga bahwa yang jadi tradisi di masyarakat juga kan ada istilah maaf-maafan. Maaf-maafan. Ya. Kalau kata Ustaz Zulkarnain, beliau bilang ini tidak diingkari berlebihan, tidak dilonggarkan berlebihan. Nah itu kata beliau. Saya bagus nih mengutip perkataan beliau dan beliau cukup bijak dalam hal ini. Maksudnya adalah jangan sampai bilang ente melalui norma itu bid'ahin, nggak bisa. Nah ini itu kan diingkari berlebihan atau berlebih-lebihan dalam mengucapkan itu. Ini juga tidak boleh. Maksudnya gimana? Jadi pertengahan saja. Kalau ada orang yang mengucapkan apa namanya monofir batin, ya sama-sama ya gitu. Itu yang pertengahan. Tapi kita juga tidak mengucapkan demikian. Karena mohon maaf dan minta maaf itu ketika kita punya salah, ya, bukan dijadikan sebagai orang nggak kenal, datang ke rumah kita, monofir batin ya. Nanti siapa bang? Nggak tahu. Sama-sama nggak kenal, monofir batin. Kan lucu jadi. Ya, gitu ya. Jadi kalau minta maaf kepada orang yang memang kita pernah punya salah atau kita berinteraksi lama dengan dia, gitu. Dan hendaknya juga diingetin apa salahnya, jangan sekedar minta maaf doang, tapi nggak tahu salahnya apa ya. Kemudian dalam hal ini juga bagaimana Ustadz kalau hari ini bertepatan dengan hari Jumat? Seperti saudara-saudara kita lainnya yang saat ini sudah berlebaran dan hari ini juga hari Jumat. Apakah mereka salat Jumat atau mereka tidak? Ini khilaf dengan ulama. Mazhab Hambali dan yang dipakai di Arab Saudi sana mengatakan bahwa salat Jumatnya tidak lagi wajib, gugur. Diganti jadi salat zuhur. Mereka mengatakan demikian karena dahulu sebagian dari para sahabat di antara Utsman bin Affan membebaskan sahabat-sahabat yang mau sholat Jumat dan yang tidak mau sholat Jumat di hari Id yang bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Dalam riwayat asar, siapa yang mau sholat silahkan, yang tidak sholat silahkan. Maksudnya yang tidak sholat Jumat silahkan, aja diganti sholat zuhur. Nah dalam hal ini juga yang menjadi landasan bahwa boleh tidak sholat Jumat tapi diganti sholat zuhur karena sudah berkumpul tujuan daripada berkumpulnya kaum muslimin, dan itu di hari raya. Sholat Id itu kan adalah perkumpulan daripada kaum muslimin dan sudah tercapai maksud dan tujuan itu, maka tidak perlu ada lagi perkumpulan kedua kalinya di hari yang sama. Seperti itu kata mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat Jumat tetap wajib, tetapi tidak menjadi wajib bagi orang yang jauh tinggal di pelosok, kemudian dia tidak mendapati masjid di pelosoknya, dan dia harus pergi ke masjid yang jauh dari sana untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis sahih bahwa beliau memberikan rukhas ala ahl badiyah, untuk bagi orang-orang Badui. Dahulu orang Badui itu sholatnya kalau sholat Id di mana?
di Masjid Nabawi. Ya. Sehingga mereka kalau sudah balik ke kampung asal mereka, ada sholat Jumat lagi, maka mereka 2 kali bolak-balik. Kata Rasulullah, ini dirukhusan untuk mereka. Jadi khusus bagi orang Badui saja, itu baru yang mereka tidak wajib sholat Jumatnya. Adapun sekarang hampir bisa dipastikan di Indonesia, setiap kampung itu dekat dengan masjid, sehingga hampir bisa dikatakan tidak ada lagi Badui itu tidak ada, kecuali memang kayak mungkin di Papua yang Islamnya masih minoritas ya, kayak tinggal di perkampungan, itu mungkin itu masih make sense ketika memang mereka jauh dari masjid. Tapi secara umum paling banyak kampung yang sudah ada masjidnya gitu, sehingga mereka bukan termasuk kategori Badui. Adapun bagi orang yang mukim rumahnya dekat dengan masjid yang dilaksanakan Jumat, maka mereka tetap wajib menurut mazhab Syafi'i. Dan mazhab Maliki dan Hanafi itu pun tetap wajib, baik mereka Badui maupun tidak. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan sholat Jumat tetap wajib. Adapun mazhab Hambali mengatakan sholat wajib diberi gugur dan diganti jadi sholat zuhur, gitu ya. Ustadz, yang mana pendapat yang lebih kuat? Jadi untuk menentukan pendapat yang lebih kuat itu sebetulnya mujtahid yang berhak. Jadi kita hanya bisa mengatakan saya lebih condong kepada pendapat ini. Nah itu yang lebih sopan, ya, lebih sopan. Karena ketika kita mengatakan pendapat kuat ini, berarti tandanya dia mengatakan bahwa jumhur ulama berarti lemah gitu. Atau sebagian ulama yang pakar berarti ini membawa pendapat lemah dan ini tidak kuat. Dan itu agak sedikit kurang beradab kata ulama. Jadi lebih tepat kita mengatakan kami lebih condong pada pendapat yang ini. Nah itu lebih hormat kepada ulama. Ya. Nah dalam hal ini saya pribadi saya tetap mengikuti jumhur ulama bahwa sholat Jumat tetap wajib. Tetapi ketika memang ada kondisi yang mendesak, di mana di hari raya tiba-tiba kita bersafar, ya, yang memang sangat sulit sekali untuk bisa singgah secara langsung karena membawa keluarga dan seterusnya, ya, maka tidak masalah kita sholat Jumatnya menjadi gugur dan diganti menjadi sholat zuhur, ya, seperti itu. Itu idza wafaqa al-'id yaum al-jum'ah, ya. Kemudian dalam hal ini juga makanya mengapa hari Id ini kan hari perayaan yang memang sifatnya tauqifiyah, memang sudah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh buat perayaan sendiri. Kita tidak boleh buat peringatan sendiri. Makanya Islam itu bukan agama yang banyak perayaan, harus ada perayaan, bukan. Kayak ada hari turunnya Quran, dibuat perayaan malam nuzul Quran. Hari Rasulullah Isra Mi'raj dibuat perayaan, peringatan Isra dan Mi'raj. Islam bukan agama yang sibuk dengan perayaan dan peringatan. Islam agama yang fokus dengan ibadah. Perayaan itu sifatnya tauqifiyah. Rasulullah merayakan atau tidak? Rasulullah tidak merayakan, ini tidak kita rayakan. Seandainya Islam adalah agama perayaan, mungkin semua peristiwa Isra Nabawi itu banyak peristiwa. Ada peristiwa Baitur Ridwan, peristiwa Khandaq, peristiwa kemenangan Fatu Makkah, mau dirayakan semua. Kan gitu. Nggak bisa. Jadi Islam itu agama yang apabila ada tuntunan dari Rasul, kerjakan, tidak ada, selesai, tidak perlu dikerjakan. Ya. Makanya mengapa tidak boleh kita membuat perayaan-perayaan di luar daripada 3 hari. Hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, tidak boleh. Karena hal ini bertentangan dengan syariat. Kemudian kemungkaran yang terjadi sebelum ini juga disunahkan juga kita pakai pakaian yang terbagus. Nah, kata para ulama, kalau di hari Jumat, sholat Jumat, itu sunnahnya adalah memakai pakaian putih, baik dia baru maupun lama. Kalau sholat Jumat. Sebagaimana kata Rasulullah, albisu min thiyabikumul bayat, fa innahu khairu thiyabikum, wa akfinu fiha mautakum. Dalam sebuah hadis, pakailah pakaian kalian pakaian putih. Sesungguhnya dia pakaian terbaik kalian, dan kain kafan kalian dengan warna putih. Tandanya, kata para ulama, untuk kain kafan boleh dengan warna lain ketika memang tidak memiliki warna putih. Ya, sebagaimana ihram juga tidak harus warna putih. Ihram itu tidak harus, yang penting tidak membentuk tubuh. Ya. Nah, kemudian
Adapun dalam sholat Id, nah kata para ulama tidak wajib harus pakai pakaian putih. Yang penting terbaru dan terbagus. Itu kalau pakaian Id ya, terbaru dan terbagus. Kalau misalkan memang tidak punya pakaian baru, maka minimal kita sudah laundry pakaian itu. Make sure sudah wangi, rapih, tampil setampan-tampannya di hari raya. Ya, untuk menunjukkan idhar ni'amillah. Jadi jangan sampai kita salah berpikir bahwa si fulan pakai bajunya bagus terus, sombong nih fulan. Enggak. Justru pakai pakaian yang bagus, wangi, rapih, itu termasuk daripada kesunahan seorang yang taat kepada Allah. Karena dahulu pernah ada seorang yang pakaian lusuh. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya harta banyak, tapi saya milih untuk hidup zuhud. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Idza a'taka Allahu malan, falyura athar ni'matillahi 'alaik." Kalau kamu diberikan harta, maka tampakkanlah kenikmatan itu dari dirimu. Maka tidak boleh kita punya uang, cukup beli pakaian yang layak, tapi ternyata kita pakainya pakai compang-camping. Ini tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Mampu Pak, beli. Ya. Jangan sampai kita terlihat seperti orang yang dikasihani sama orang. Jangan sampai. Ya. Islam itu agama yang menunjukkan kepada keindahan. Kita makan saja kita harus yang dianjurkan yang makan yang berkualitas. Sekaligus halal, halalan thayyiban. Thayyiban ini maksudnya apa? Berkualitas. Seandainya makan ada grade C, B, A, kita grade A yang kita pilih. Nah itu maksudnya. Cuman jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Jangan sampai, wah Ustadz saya kan mau pakai pakaian yang bagus. Nah beli pakaian, misalkan pakaiannya Supreme. Oh. Yang harganya 2 juta, 3 juta. Ini berlebihan. Atau Ustadz, mungkin bagi perempuan. Saya kan mau pakai yang bagus-bagus. Sebagaimana maksud daripada thayyiban adalah berkualitas. Kalau gitu saya beli tasnya Hermes aja atau LV. Nah, ini berlebihan karena Anda bisa pakai tas meskipun bukan merek Hermes atau LV. Itu kan beli brand, bukan beli fungsi. Beda ya antara beli brand dan fungsi. Jadi kalau kita beli suatu barang, lihat kualitasnya, bukan sekedar brandnya atau pamernya ya, seperti itu. Nah, kemungkaran di Idul Fitri ini adalah tasyabbuh ya, atau mereka menggunakan alat-alat musik untuk apa namanya? Untuk dinyanyikan ya. Maka ini adalah haram. Kemudian juga tabarruj. Nah, ini yang paling penting bagi para wanita, akhwat. Jangan sampai kemunculan Anda nanti di depan para khalayak ramai dengan bersolek yang berlebihan sehingga menjadikan orang bangkit syahwatnya, orang terfitnah dengan wajah Anda ya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jangan seperti tabarruj, wala tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, wala tabarrujal jahiliyah, wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan seperti orang yang bertabarruj seperti orang jahiliyah terdahulu. Maksud tabarruj apa? Kata para ulama adalah dia berhias, ya. Punya perhiasan dipakai semua. Kanan kiri anting belang segala macam kalung. Ada orang seperti itu, sengaja untuk dipamerkan perhiasannya, padahal sebaiknya tidak dipamerkan. Kemudian juga mengkhususkan ibadah ziarah di hari raya. Ini tidak ada asalnya. Jadi kita ziarah itu kapan saja mutlak, bukan sekedar pas hari raya. Kalau dalam ada istilah apa sih namanya masyarakat tuh nyekar ya, nyekar. Nah, mereka itu nyekar. Ini bukan suatu hal yang dibenarkan. Karena Rasulullah SAW berziarah itu tidak dibatasi waktu harus hari raya. Ya. Kapanpun Rasulullah ingin mengingat kematian, maka beliau pergi ke Baqi. Ya. Mendoakan ahli Baqi, Allahumma ghfir li ahli Baqi al-gharqad. Rasulullah mendoakan. Ya, setiap kali datang. Bahkan terkadang tiap malam Rasulullah, malam-malam hari ketika ada tidur, Aisyah udah tidur, kelihatan udah tidur, maka Rasulullah bangkit ke Baqi mendoakan. Ya. Seperti itu. Jadi tidak terbatas pada hari raya saja, ya. Karena membatasi amalan pada waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan waktu tertentu, dengan zaman tertentu, di tempat yang tertentu, itu butuh dalil. Butuh dalil. Kalau agama ini tanpa dalil, maka semua orang bebas untuk membuat agama ini sesuka mereka. Jadinya agama ini tidak jadi agama lagi. Ya. Sama seperti masjid sudah bagus, tiba-tiba tiap orang dikasih pensil warna, dikasih krayon, nyoret sesuka dia. Kan bagus nih saya warnanya. Bagus menurut siapa? Ya.
Nah gitu. Itu karena Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kemudian begadang saat Idul Fitri atau malam Idul Fitri. Nah ini sebaiknya dihindari ya. Sebaiknya dihindari. Meskipun tidak sampai derajat haram, tapi jangan sampai di malam Idul Fitri tersebut jadi momen untuk begadang. Ya. Biasanya paling sering itu malam Idul Fitri itu ngapain orang-orang? Ngapain? Bakar-bakar. Bakar-bakar. Tidak masalah sebenarnya. Itu menunjukkan kebahagiaan malam hari raya. Tapi jangan sampai begadang. Ya. Sekedarnya saja. Sampai jam 8, jam 9 selesai. Habis itu keluar rapikan lagi. Karena sebagian orang akhirnya jadikan hal tersebut sebagai apa ya? Sebagai justru ladang untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Seolah-olah sudah tidak lagi Ramadan. Kita ini harus sedihnya. Makanya kata Syekh Utsaimin, seandainya dari Ramadan hanya tersisa 1 menit saja, maka manfaatkanlah Ramadan itu. Misalkan kita sebelum maghrib nih, tinggal 1 menit nanti 1 menit saja, kita dapat masih bulan Ramadan, maka maksimalkan dengan berdoa, baca Quran, amal soleh, jangan sampai tersia-siakan. Orang justru dia mengumpulkan 2 kebahagiaan sekaligus dia mengumpulkan 2 hal, kebahagiaan dan kegembiraan. Kegembiraan karena sudah berhari raya, kesedihan karena Ramadan telah berlalu. Itu harus ada di hatinya. Ya. Jangan sampai bahagia doang, tapi nggak sedih kalau Ramadan pergi. Ini mana? Ya. Kita harus sedihnya Ramadan pergi. Ya. Makanya ada hikmahnya. Saya mengambil hikmah bahwa kita berpuasa 30 hari jadinya kan istiqmal kan. Jadinya 30 hari. Jadi kita masih bisa berpuasa hari ini. Tujuannya kita bisa dapat kemuliaan Ramadan. Masih dapat bonus di Ramadan. Bonus ini. Ini bonus loh, bukan beban, bonus. Karena orang berbagai macam orang di seluruh dunia meninggal dunia sebelum dapat Ramadan. Sekarang sedangkan kita dapat bonus tambahan 1 hari. Harusnya 29, jadi 1 hari tambah 30 hari jadinya, ya. Luar biasa, dapat bonus. Ya. Ini juga yang termasuk daripada hal-hal yang terlarang, ya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Apa tadi? Silakan. Kalau yang bersama yang orang tua yang bersama Gimana? orang tua yang bersama Oke, gini. Bukan mertua apa? Orang tua yang sudah lansia, ya, sudah sudah berumur, ya. Ini menurut mazhab Hanafi, nih saya sampaikan ya. Kita bersalaman dengan dia selama tidak bersyahwat maka tidak mengapa. Tapi menurut mazhab Hanafi, dan ini diselisih oleh jumhur ulama lainnya. Jadi sebaiknya tetap tidak bersalaman. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki semua mengatakan bahwa bersalaman tanpa mahram meskipun dia sudah lansia maka tidak dibenarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan inilah usafihun nisa. Rasulullah itu sama sekali tidak pernah menyentuh wanita non mahram. Bahkan ketika bai'atul ridwan, baiat yang beliau lakukan, ada perempuan, tapi beliau tidak bersalaman. Sedangkan dengan sahabat-sahabat ini beliau bersalaman kepada sahabat laki-laki. Tapi dengan perempuan beliau tidak salaman. Tandanya memang seumur hidup beliau tidak bersalaman dengan wanita non mahram. Ya. Nah, ketika beliau menjadi nabi seperti itu. Jadi sebaiknya tidak dilakukan, ya. Karena juga kadang-kadang orang bermudah-mudahan ini Ustaz kan dia udah nggak menstruasi lagi Ustaz, tapi masih cantik. Bahaya juga sekarang itu banyak ibu-ibu udah tidak menstruasi lagi, tapi lebih cantik daripada yang masih menstruasi. Ya. Ini fitnah. Kalau kita mengambil patokan seperti itu maka tidak boleh, ya, karena itu menjerumuskan kita ke dalam fitnah. Kemudian juga ini ya, kalau yang belum balik, nah itu boleh, ya, itu boleh kita bersalaman belum balik. Meskipun sebagian ulama bilang kalau sudah tamyiz usia 7 sampai 8, ya, tamyiz perempuan, ya, itu memang hendaknya sudah diajarkan untuk tidak bersalaman dengan mahram usia tamyiz. Karena usia tamyiz itu sudah kelihatan cantiknya. Usia tamyiz. Kalau balik wanita itu kan minimal kan umur 9 tahun. Nah, itu udah balik, itu udah boleh, nggak boleh megang non mahram. Tapi kalau usia tamyiz itu, makanya sebagian ulama bilang kalau misalkan kita nyentuh wanita yang sudah tamyiz tapi belum balik, maka itu disunahkan wudhu lagi. Disunahkan
meskipun tidak batal. Sampai seperti itu. Karena usia tamyiz masih ada potensi dia ada syahwat kita kepadanya. Nah, itu ya kalau usia tamyiz. Meskipun demikian tapi kita tidak mengatakan bahwa itu haram secara mutlak kalau usia tamyiz, kalau belum balik ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi? Silakan. Solusi bagi seorang pedagang di saat yang sering berhubungan dengan orang lain, bagaimana terutama dengan wanita? Iya, bagus. Nah, di sini kayaknya kebanyakan pedagang ya. Karena kalau orang kerja biasanya jarang ikut kajian pagi-pagi seperti ini kan. Begini, jadi agama Islam ini, ya, Rasulullah SAW saja itu bermuamalah dengan wanita. Sahabat pun juga berjumpa dengan wanita. Mereka biasa maksudnya ketika berhubungan. Tapi memang mereka batasi interaksi mereka ketika hal-hal yang tidak perlu. Artinya kalau perlu, tidak masalah ketika tidak berkholwat, ya, dan bukan berdua-duaan, bukan dalam rangka berdua-duaan. Ya. Makanya di antara adab-adab berkomunikasi dengan wanita, baik di online maupun di offline, pertama, tidak berkholwat. Yang kedua, adab perlunya. Yang ketiga, menjaga adab-adab jangan sampai bercanda yang tidak perlu. Nah, ini yang paling sering. Ya. Kadang-kadang kita bercanda atau kita reaksi apa namanya sih reaksi itu balas status tapi ini bercanda padahal bukan mahram, gak ada kebutuhan ya, ini nggak perlu gitu kan. Nah itu. Kemudian bagi perempuannya jangan direndah-rendahin suaranya, tegas. Jadi sebaik-baik perempuan ketika berhadapan dengan non-mahram justru yang suaranya tegas, yang mohon maaf kalau bahasa kitanya jutek. Nah, itu justru sebaik perempuan kalau misalnya berhadapan dengan non-mahram. Tapi ketika dia berhadapan dengan suaminya, lembut sekali perkataannya. Nah, ini baru wanita yang benar. Jangan kebalikan. Sama suami dimarahin terus. Giliran sama abang-abang pedagang di pasar, nggak benar ya gini. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu adab-adabnya. Ya. Jadi selama memang tidak berkholwat, kemudian ada perlunya, kita ada perlunya, dan tidak bercanda yang tidak perlu. Ya. Kemudian juga dalam hal ini juga kita berusaha untuk menghindari fitnah dengan menundukkan pandangan, maka tidak masalah, Allah alam. Ya. Karena kalau bermuamalah apalagi pedagang tiap hari itu pasti yang paling banyak dagang kan ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu terus tiap hari yang dagang. Ya. Itu kita usahakan tundukkan pandangan. Ya. Apalagi kalau ternyata yang beli nggak pakai hijab, tundukkan pandangan lagi. Ya. Saya tundukkan pandangan. Dan jangan lupa ucapkan istighfar setiap kali melihat aurat. Ya, kita nih lupa ucap istighfar. Lihat iklan YouTube itu nggak pakai hijab, ada musik, tapi lupa istighfar. Ya kan lupa istighfar. Akhirnya sholat jadi nggak khusyuk, kemudian baca Quran gak nikmat, ibadah jadi malas. Gara-gara lupa istighfar, padahal dosa itu dosa. Ya, nah itu makanya kita harus paham hal demikian. Ada lagi, silakan. Apa? Takbir apa yang mana? Yang antara takbir Ya. Jadi itu hadis daripada Rasulullah SAW. Wabaina kulli takbirataini tasbihah. Ya, tasbihah. Itu sebagian ulama berpendapat bahwa memang karena kan setiap kali kita jeda antara tiap kali tiap takbir itu memang tidak ada aktivitas apapun ya, kecuali tasbih. Sebagaimana merujuk kepada juga dalil umum yang mengatakan sesungguhnya salat itu adalah doa, zikir dan tasbih. Maka jangan kalian buat perkataan manusia. Karena dahulu sebelum ketika itu ada orang Badui, dia lagi salat kemudian dia ngelantur ngomong. Kemudian tegur sama Rasulullah. Sesungguhnya salat ini la yasluhu, tidak layak ketika ditambahkan dengan perkataan manusia dan seterusnya. Maka otomatis untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam setiap takbir tersebut dengan zikir. Ya. Dengan zikir kan? Karena salat itu isinya zikir. Nah, salat itu isinya zikir. Oleh karena itu mubazir ketika seorang tidak takbir tidak mengisi tasbih tersebut di dalam setiap salat
Ini mereka apa? Zikir mereka. Makanya mengapa kalau imamnya lama nih misalkan, rukunya lama, sujudnya lama, gimana kita? Tambahin terus, zikir terus. Kadang-kadang orang keliru, misalkan 3 kali doang. Ya hari 3 kali aja dia, subhanallah wa bihamdihi, 3 kali doang. Padahal selama imamnya belum bangkit daripada sujudnya, zikir terus, tasbih terus, gitu. Ya, nggak yang berhenti, gitu. Sama seperti kita sudah baca nih, imam sudah kita udah beres baca, tapi imam masih berdiri nih, belum selesai ruku atau sujud. Udah kita baca zikir. Karena sholat itu isinya zikir, doa dan zikir. Tidak boleh pakai perkataan manusia. Makanya kalau ada 2 huruf yang dipahami, ya, 2 huruf yang dipahami dalam bahasa Arab, bahkan 1 huruf yang dipahami, misalkan qi itu kan maknanya jagalah dalam bahasa Arab itu. Fi'il amr, 1 huruf doang, qi. Itu kalau dalam sholat kita bilang qi, batal sholatnya. 1 huruf doang keluar kata-kata, ya. Nah, apalagi kalau misalkan sampai melantur, maka sholatnya menjadi batal. Ya. Ada lagi yang bisa Oh iya, ini ya. Hadiah ya, lupa saya. Oke. Pendapat jumhur ulama, apakah sholat Id yang terjadi di hari Jumat, apakah kita wajib sholat Jumat kembali? Silakan. Gugur. Apaan? Pendapat jumhur ulama. Ulang pertanyaan. Biar saya. Yang benar tidak gugur. Ya. Kalau jumhur ulama wajib. Yang wajib siapa? Yang gugur siapa? Siapa yang gugur? Pendapat? Ya, mazhab Hambali. Kemudian ulang. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, total takbir di rakaat pertama berapa? Sama. Tapi yang bilang 8 tadi. Katakan 8 ya. Jadi takbiratul ihram sama tambahan 7. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali 7 sudah include dalam takbiratul ihram. Itu. Kemudian sunnahnya dalam sholat Idul Fitri itu diakhirkan atau diundur? Betul. Kenapa? Mumtaz. Diundur ya. Karena supaya orang punya waktu luasa untuk bayar zakat fitrah. Adapun dalam sholat Idul Adha majukan. Kenapa? Supaya pelaksanaan kurbannya lebih cepat selesai. Seperti itu. Ya. Mengapa dinamakan Idul Adha? Kalian tahu? Hari raya kurban, gampang kan? Ya. Meskipun sebagian ulama bilang Adha itu karena kurbannya dipotong di waktu duha. Di waktu duha. Jadi Adha ya. Kemudian kapan dimulai takbir dan kapan berhentinya di Idul Fitri? Ketika berangkat sholat Idul Fitri dan hari waktu asar. Pada akhirnya. Idul Fitri. Ketika berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mulainya kapan? Mulainya Iya betul. Ya, sudah mulai di waktu maghrib. Jadi dalam agama Islam itu, dalam agama Islam itu malam itu dimulai di waktu maghrib, ya, bukan jam 12 atau pada isya. Di waktu itu beresnya pas imam takbiratul ihram, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Betul. ketika sholat itu hanya bacaan tasbih, zikir, dan doa, dan dilarang ada perkataan manusia. Itu
kalau kita berdoa kita juga perkataan Nah, bagus, penting pertanyaan ini penting bertanya. Pertanyaan bagus benar. Pertama, tidak boleh dalam lisan kita kita mengucap perkataan bahasa selain bahasa Arab yang itu doa. Ya. Tapi kalau mau doa dengan bahasa Indonesia maka dalam hati. Ya. Makanya mengapa kan dalam Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jarak terdekat seorang hamba adalah ketika dia sujud di hadapan Allah. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah kalian doa ketika sujud. Nah, kata para ulama, doanya ini kalau mau pakai bahasa lain, maka pakai bahasa Indonesia dan itu bisa dilakukan di dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan. Karena kalau pakai lisan bisa batal salatnya. Karena itu perkataan manusia, ya. Kalamun nas, jadi berbeda ya. Nah, makanya kalau misalkan mau berdoa pakai lisan, maka pakai doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah berdoa juga, para ulama menganjurkan seperti Syekh bin Bas, itu beliau menganjurkan doa. Itu 3 permintaan besar. Ya Allah, Allahumma adkhilnil jannah bighairi adab wala hisab. Allah masukkan aku dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Allahumma ini as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku minta kenikmatan melihat wajahmu nanti di surga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Allahumma inni as'aluka al-firdaus ala minal jannah. Ini yang paling tinggi. Nah, ini doa-doa yang memang ada redaksinya dalam hadis. Hadis. Ya. Makanya doa-doa yang dipilih hendaknya yang memang sesuai dengan hadis redaksi Rasulullah SAW. Kalau mau doa bebas dan sujud-sujud kita tuh. Tapi diperhatikan, nih, doa yang diperlama ketika sujud itu hendaknya pas dilakukan pas sholat sendiri, jangan pas lagi imam. Ya. Karena kata pas imam kita doa banyak nih, jemaahnya kasihan. Ya. Jadi harus perhatikan jemaah, gitu. Ya. Tapi kalau pas sendiri maka bebas. Dan ingat lagi, sujud itu harus sama semua durasinya. Jadi tidak panjang sebelah. Kadang sebagian orang itu yang panjang sujud terakhirnya aja. Sujud awalnya nggak panjang. Salah itu. Ya. Yang betul, kalau mau panjang, semua sujudnya panjang. Kalau mau pendek, semua sujudnya pendek. Tidak ada yang dipanjangkan di satu saja. Gitu. Makanya sujud yang doa itu, doa yang mustajab, itu bukan sujud terakhir doang. Tapi justru di setiap sujud. Di setiap sujud. Adapun yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya diantaranya juga ketika tahiyat akhir, ya. Dan baca doanya betul, Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik wa muqallibal qulub. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzab dan seterusnya. Banyak doa-doa yang ma'tsur dari Rasulullah SAW. Sebagian Rasulullah SAW la tad'anna duburi kulli salatin taqul. Nasihat Rasulullah kepada Anas bin Malik, jangan kau pernah tinggalkan sekalipun di setiap akhir salatmu untuk mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seperti itu, ya. Nah, tidak disunahkan mengucapkan alhamdulillah ketika lagi sholat, ya, tidak disunahkan. Sebagaimana di kamar mandi, ya. Bersihin kamar mandi, jangan alhamdulillah, ya. Tidak disunahkan, ya. Meskipun sebagian ulama ada yang bilang alhamdulillah, tapi disirkan, tidak dijaharkan. Jangan didengarkan alhamdulillah, enggak kayak gitu. Disirkan alhamdulillah. Disirkan, ya, seperti itu. Gimana Ustaz kalau bersihin di kamar mandi? Maka mengucapkan alhamdulillah dalam hati, tidak dengan lisan. Sama seperti kita dengar azan di kamar mandi, tidak menjawab azan kan, tapi dijawabnya dalam hati. Allah, dan seterusnya, gitu. Ya. Kemudian banyak orang keliru nih, ya. Dia baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith di mana di kamar mandi, keliru. Itu dalam Quran ini tidak boleh ada lafaz Allah, tidak boleh. Jadi baca doanya kapan? Sebelum masuk. Bismillah baru mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masuk ke dalam. Nah, di dalam itu enggak baca doa lagi. Baru ketika keluar mengucapkan apa? Ghufranak. Mengapa mengucapkan ghufranak? Sebagian ulama bilang itu tujuannya karena kita selama di kamar mandi tidak diperkenankan untuk berzikir, dan
kelalaian kita dalam berzikir, ketidakmampuan kita dalam berzikir itu pun harus istighfar. Jadi 1 detik kita tidak diperkenankan berzikir, itu pun harus diistighfar. Makanya menurut sebagian ulama di antara amalan ahli surga adalah zikir. Tidak ada sholat lagi, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji. Di surga itu tidak ada sholat. Ya, makanya dia 3 amalan yang kata para ulama yang ada di surga nanti: zikir, iman ini kan termasuk amalan, iman sama menikah. Makanya ketika Anda ijab kabul, itu Anda berarti memilih pasangan bukan hanya di dunia tapi di surga. Ya? Karena akan ketemu lagi istri Anda tuh. Kalau yang syarat sama-sama beriman. Kalau masuk neraka bisa. Ya. Meskipun kalau misalkan masuk neraka sementara, maka ketemu lagi di surga jadi pasangan suami lagi. Ustaz, kalau istri saya menjanda, dia nikah lagi, nanti dia sama siapa? Sama terakhir dari suaminya. Ayu mura'atin tazawwajat summa mata zawjuha fahiya li akhiri azwajiha, kata Rasul dalam sebuah hadis. Ketika seorang meninggal dunia, ya, suaminya meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi, maka dia di surga bersama suami terakhirnya. Jadi kalau Anda mau berpesan kepada istri Anda supaya ketika Anda meninggal tidak supaya nanti ketika di surga mau bertemu lagi, bilang, Dek, nanti kalau abang meninggal jangan nikah lagi ya, kan abang pengen nama adek, misalnya gitu. Nah itu seperti itu, ya, itu bisa seperti itu. Tapi kalau adek mau nikah lagi nggak apa sih, ntar kan juga sebenarnya bidadari misalnya. Itu seperti itu. Ya. Tapi kita tidak tahu keadaan orang beda-beda, jadi jangan sampai dipaksakan. Kamu jangan nikah lagi supaya meninggal saya. Saya mau tahu dia butuh nikah, nah, tidak ada yang menafkahi. Karena di zaman sekarang banyak pria tidak bertanggung jawab. Karena gini, wanita itu dia tuh sama sekali tidak pernah menanggung nafkah dirinya sendiri seumur hidupnya. Dia pas lagi masih belum nikah, nafkahnya tanggung siapa? Bapaknya. Sudah menikah ditanggung siapa? Suaminya. Bercerai, tanggung siapa lagi nafkahnya? Bapaknya lagi. Bapaknya meninggal tanggung siapa? Kakeknya. Kakeknya meninggal tanggung siapa? Pamannya. Pamannya meninggal tanggung siapa? Pemerintah. Seumur hidup wanita itu gak pernah ada kewajiban bekerja, nyari nafkah. Ada. Sekarang, begitu dia cerai sama suaminya, jadi single parent, kerja di kantoran, jadi fitnah, jadi perebut suami orang. Gara-gara ada yang nafkahin. Ini karena kita nggak paham agama, gitu ya. Oh, makanya kalau misalkan ngomong lihat poligami ya itu tuh janda-janda yang memang terlantar seperti itu ya. Meskipun saya pribadi tidak ada niat ya, cuma demikian. Walau, cukup ya. Nah, takbir itu yang umum, yang lafaz kita umum yang sering kita dengar, Allahu Akbar. Itu takbir yang diriwayatkan oleh sahabat. Jadi takbiran itu, lafaz takbir itu tidak datang dari Rasulullah SAW, tapi datang dari para sahabat. Ada sahabat Ibnu Umar, ya, berlafaz demikian. Ada juga yang berbeda dengan lain. Tapi secara umum yang sering kita dengar itulah yang betul. Ya. Cuman kebanyakan orang salah. Walillahil hamd. Nah, ini yang salah. Walillahil hamd. Kedal belakangnya. Itu yang banyak keliru. Tapi secara umum sama, ya, sama-sama seperti itu. Nanti ingat ya, mulai maghrib sudah mulai takbiran di jalan, di motor, takbir mutlak, dan dijaharkan. Adapun perempuan disirkan. Seperti itu. Cukup ya? Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.